Nah, nanti akan ada saya sebut satu nama yang AJK, Jabarati Kemas itu. Iya. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi salah satu juga entry point juga. Jadi makanya kemudian AJK ini sekarang tersangka juga. Tersangka juga. Jadi masuk AJK ini dan ada orang yang bernama Denden ya, selaku ASN di Kominfo yang sebenarnya ini orang yang sejak awal sebelum Pak Budi Ari masuk ini sudah menjadi salah satu pemain dan proksi dari bandar-bandar itu. Terus pertanyaannya apa yang harus dilakukan dengan Deddy Corbuzier? Iya. Ya. Jawabannya kalau saya lawyernya, saya somasi itu Deddy Corbuzier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bincang Lepas. Tema kita hari ini ya cukup menarik walaupun agak nyerempet gitu ya, karena kita akan bicara aspek hukum, kita bicara soal fakta. Walaupun Bincang Lepas kita desain sedemikian rupa supaya lebih santai sehingga semua terbuka, tapi tema kita hari ini agaknya sepertinya akan lebih serius karena menyangkut hal-hal yang kita menggali kepastian dari berbagai macam isu yang beredar hari ini, yaitu berkenaan dengan judi online. Hari ini kita akan mengundang dua orang ini masih sahabat saya, dua-duanya sahabat saya. Ya, Bang. Yang pertama Bang Rasman Nasution. Baik, Bang. Seorang lawyer, seorang pengamat juga, Siap, ya, Pak. terutama pengamat penegakan hukum. Siap. Dan selebritas juga. Siap. Selebritas juga. Ya, luar biasa nih Mas Rasman ini. Saya lihat di sosmed itu, waduh, Siap. kalau beliau bicara, ya, itu apresiasi publik kepada beliau itu besar sekali ya. Ya, biasalah, ada pro dan ada kontra. Assalamualaikum Bang Rasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kemudian yang kedua, Abi Rekso, Bang Ali, ya, seorang aktivis, ya. Beliau sahabat saya juga, ya. Seorang aktivis, seorang akademisi juga, ya. Yang kemudian waktu Pak Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Kominfo, beliau dipercaya menjadi tenaga ahli Pak Menteri, ya, dan ketika ribu-ribu soal judi online, beliau pernah diperintahkan juga oleh Pak Budi Ari, dikasih amanah untuk menjadi bahagian dari tim pemberantasan judi online. Kan begitu ya? Siapa? Pak? Betul. Abi ya? Betul, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu podcast, saya tidak sebutkanlah podcast siapa ya, tapi Bang Rasman pasti melihatnya karena cukup viral, di mana podcast itu diinisiasi oleh atau di-host oleh seorang selebritis, mengundang seorang pengamat, sebenarnya dia adalah pengamat politik ya. Teroris juga, Pengamat teroris, pengamat politik, pengamat geopolitik, tapi kemudian dalam podcast itu banyak sekali tuduhan-tuduhan disampaikan kepada Pak Budi Ari soal keterlibatan beliau di judi online. Apakah menurut Abang dari podcast itu sudah cukup substansial kemudian menyimpulkan bahwa seorang Budi Ari ini punya keterlibatan yang jauh terhadap eksistensi dari judi online seperti ini? Baik. Silakan Bang Rasman. Terima kasih. Sejatinya memang podcast dia harus memberikan edukasi secara berimbang. Karena itu maka host dari podcast dimaksud atau wawancara televisi juga misalnya itu harus benar-benar netral. Ya. Jadi tidak ada penggiringan opini. Begitu dia keluar dari konteks dia mesti cut gitu kan. Nah, jadi saya lihat di beberapa tayangan sepertinya ada penggiringan opini. Dan terhadap kasus Pak Budi Ari ini kan saya sudah lihat juga ada statement yang
cukup, menurut saya yang cukup menganut pesan yang tinggi. Pak Budi Ari mengatakan bahwa Tuhan tidak tidur. Itu saya masih ingat ya. Dan saya tidak terlibat sama sekali. Nah, justru sayalah orang yang paling keras agar judi online itu diberantas. Jadi kalau ada statement, tudingan, tuduhan, saya mendapat fee dari situ, maka itu adalah keliru. Itu statement beliau. Nah, dalam seorang pemikiran seorang lawyer misalnya, yang juga praktisi hukum, saya melihat bahwa itu adalah sebuah upaya untuk menyampaikan jawaban sebagai upaya untuk counter publik yang telah dibangun secara baik oleh beberapa pembangun narasi-narasi yang mendiskreditkan Pak Budi Ari. Maka dengan jawaban itu oleh Pak Budi Ari, Tuhan tidak tidur, saya siap diperiksa kapan saja. Itu artinya bahwa beliau merasa bahwa beliau tidak salah. Nah, yang menurut saya justru pada waktu itu Pak Budi Ari itu dia harus secara terbuka menjawab tudingan-tudingan tentang sosok seseorang atau beberapa orang yang masuk ke dalam kementerian yang dia pimpin, sehingga diduga seorang anak atau 1-2 orang anak itu yang masuk tuh harusnya tidak lulus, tidak lolos, tapi ternyata itu diberdayakan gitu. Nah, menurut saya tentang kenapa anak ini dimasukkan dan dia diberi peran untuk mengcounter atau menjalankan perintah presiden dan perintah menteri yang disampaikan presiden lewat menteri, maka itu harus dipertajam penjelasannya ke publik, sehingga terputuslah mata rantai bahwa urusan judi online, Menteri Kominfo yang lama, sekarang Komdigi, Komunikasi dan Digital, itu terputus mata rantainya. Jadi orang sekarang mengejar adalah aspek dalam hukum itu, dalam KUHP itu diatur 5 alat bukti. Ini yang dikejar ini. Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya, dikejar ini sekarang saksi dan petunjuk. Ini yang sedang dikejar saya lihat. Oleh opini publik, bukan oleh penyidik. Opini publik ini yang dibangun ini kan, supaya terpenuhilah keinginan para orang-orang yang barangkali berkepentingan untuk merusak nama baik Pak Budi Ari itu, karena mereka paham betul bahwa no viral, no justice. Nah, padahal no viral, no justice belum tentu juga viral terus ditemukan keadilan, tidak juga. Kalau no viral, no justice-nya itu misalnya dia viral tetapi tidak substantif, tidak masuk pada ranah pelanggaran hukum, ya dihentikan gitu. Nah, karena itu maka dalam banyak kasus menurut saya ya, kalaupun misalnya proses ini berjalan sampai pada tahap penyidikan, belum tentu proses penyidikan itu otomatis akan jadi tersangka. Saya mengalami 2 kali proses laporan polisi di Mabes Polri, naik sidik, dituntaskan, dihentikan. Nah, jadi pada tahapan sekarang Pak Budi Ari itu saya melihat dia belum bisa mendatangkan ahli karena dia masih status diperiksa sebagai terlapor. Belum juga naik sidik yang mengarah ke dia maksudnya. Kemudian dia juga belum bisa mendatangkan, ya dalam hal ini ahli itu tentu ada ahli digital forensik, ya, ahli pidana IT, bahkan ahli bahasa. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang pelanggaran terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Nah,
Maka saya berbicara secara netral sebagai seorang praktisi hukum bahwa ya orang-orang yang menyampaikan keterlibatan Pak Budi Ari harus dapat membuktikan. Dalam teori hukum, siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Nah, kalau dia tidak mampu membuktikan apa yang dia dalilkan, jatuhnya fitnah. Nah, karena itulah makanya, kalau menurut saya, kan beliau tuh punya projo. Ya, saya lihat itu si Damanik, yang selalu rutin tuh bantu dia kan. Freddy. Ya, Freddy Damanik. Nah, jadi saya kira sepertinya Pak Budi Ari harus ada tim lain juga gitu untuk counter publik gitu. Karena ini kan sekarang ada upaya untuk bagaimana Pak Budi Ari ini ya game over untuk dia bisa keluar dari kabinet sebagai orang yang barangkali menjadi orang pertama barangkali yang direshuffle. Arahnya ke sana. Nah, lalu kemudian saya menyesalkan secara pribadi, kalaulah itu benar bahwa percakapan yang direkam antara Pak Budi Ari dengan seseorang yang menyebut-nyebut nama kader PDI Perjuangan, bahkan sebut nama. Nah, ini menurut saya beliau itu saya nggak ngerti, padahal beliau itu orang yang sangat paham beretika politik, pernah menjadi ya wakil menteri, kemudian menjadi menteri, bahkan sudah 2 kali dengan yang ini. Maka itulah yang menurut saya menjadi bumerang. Meskipun barangkali itu terasa gangguan tuh oleh Pak Budi Ari, tapi seharusnya tidak diucapkan gitu. Nah, jadi bagi saya sekarang, ya karena beliau diduga menyerang satu partai politik, maka otomatis kadernya bereaksi. Nah, dengan demikian, kalau menurut saya, Pak Budi Ari secara gentle, ini ya, gentle, menyampaikan bahwa itu sebuah kekeliruan. Dan dia minta maaf. Tidak salah itu saya kira dia minta maaf. Kan kalau dia minta maaf bukan berarti dia melakukan fitnah, kesalahan dari apa yang dia sampaikan. Tapi paling tidak ini meredam agar kasus judi online ini tidak melebar kemana-mana. Saya kira itu pikiran saya, Bang, terkait dengan kalau soal Pak Budi Ari. Tuduhan Islah Bahrawi itu kan banyak sekali substansi yang dia buka gitu. Ya, salah satunya, Bang. Ya, misalnya soal gratifikasi, ada orang mengantar sejumlah uang, kemudian tuduhan yang lain sifatnya sangat sepertinya faktual yang dia sampaikan kepada publik, sepertinya ya. Seolah-olah dia sudah tahu semua. Nah, seolah-olah dia sudah tahu semua. Kemudian pengakuan dia itu data-data itu dia ambil dari BAP 9 orang yang di interview atau diselidiki oleh polisi gitu. Nah, kita ini publik ya, kita ini melihat loh ini begitu terbuka ya, begitu apa adanya disampaikan. Pertanyaannya apakah memang benar kejadian-kejadian itu terjadi? Dan seberapa kapasitasnya Islah Bahrawi yang kemudian menyampaikan itu kepada publik gitu. Ya, makanya menurut saya kalau Pak Budi Ari ini punya organisasi projo, dia punya anak buah, ya dilaporkan yang bersangkutan bahwa diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebagai apa dia sampai berani berstatement seperti itu? Ya, penegak hukum sekalipun yang sudah megang data dia nggak boleh ngomong begitu. Karena kita menganut azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Kalau dia ngomong begitu kan berarti sudah menuduh bukan menduga. Aparat hukum saja tidak boleh. Orang harus diduga. Inisial kan? Inisial. Inisial itu tidak diatur di KUHP. Tapi diduga wajib. Diduga.
Tapi apa yang diduga ini harus sinkron. Makanya kalau dalam teori bahasa, apa yang dituturkan harus sama dengan yang dimaksudkan. Nah, jadi kalau dia menuturkan sesuatu terkait dengan pelanggaran Pak Budi Ari, harus sama dengan yang dia maksudkan. Begitu sama dengan yang dia maksudkan dan yang dia tuturkan, harus sama dengan barang bukti yang dia punya. Nah, ada 3 hal yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bang Rasman. Pertama, kalau misalnya jauh lebih arif misalnya ya Pak Budi Ari, karena sudah terucap di dalam rekaman, entah itu rekamannya asli apa enggak ya, soal PDIP dan seorang tokoh lagi, ya daripada melebar kemana-mana, ya sampaikan minta maaf aja ya. Itu kekeliruan. Membangunkan banyak macan tidur gitu. Nah, terus yang kedua, podcast yang menuduh Budi Ari, ya seharusnya Deddy Corbuzier langsung sebut aja ya minta maaf juga lah sama Budi Ari. Kenapa nggak Budi Ari juga diundang untuk klarifikasi? Nah, itu hanya tadi. satu sisi saja. Betul. Jangan-jangan udah minta maaf, Bang. Nah, Deddy Corbuzier udah minta maaf. Jangan-jangan udah minta maaf. Nanti jelaskan ya. Ya. Terus Islah Bahrawi juga. Islah Bahrawi ya menurut saya mungkin dia, menurut Bang Rasman tadi terlalu maju lah ya, terlalu maju. Nggak punya kapasitas juga dia menyampaikan seperti apa penegak hukum saja. Tidak seperti itu kalau menguraikan soal keterlibatan seseorang ya. Secara detail. Ya, tetap harus berprasangka praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Tetap harus dalam format seperti itu. Ya, kalau misalnya Islah Bahrawi merasa terlalu maju juga, ya minta maaf juga lah sama Pak Budi Ari gitu ya. Kembalikan kepada porsinya aja lah, jangan saling tuduh gitu ya. Nah, berikutnya kita ke Abi Rekso ya. Saya ingin komentar dari Pak Abi Rekso isi podcast itu. Monggo kalau mau lebih mendetail, mengumpas satu persatu dari tuduhan-tuduhan di podcast itu, monggo silakan. Saya persilakan aja di forum ini untuk Pak Abi bisa menjelaskannya. Silakan. Saya mungkin memulai dari cerita agak personal ya, saya dengan Budi Ari ya. Jadi hubungan saya dengan Pak Budi Ari ini sejak beliau ini memang di Wamendes. Dan memang hubungan kami itu ya sebagai teman saling mengisi, memberikan gagasan, memberikan usulan-usulan supaya program-program yang beliau laksanakan terjadilah gitu ya. Dan memang yang saya tangkap itu secara personal, Budi Ari ini memang orang yang sangat membuka diri. Jadi sama siapapun yang dianggap kawan, dia tidak membatasi, dia sebisa mungkin juga tetap mengakomodir ya. Dan ini layaknya sebagai seorang politisi yang berkawan lah ya. Memang bukan orang yang mau punya musuh, bukan orang yang mau cari konflik. Relatif orang yang sebenarnya ya dia berjalan sesuai dengan naluri konsolidatif gitu loh. Nah, itu poin yang perlu saya jelaskan karena nanti di depan saya akan jelaskan kenapa masuknya Tony dan lain-lain ke dalam lingkungan Kominfo. Tony yang sekarang tersangka ya? Zulkarnain, Tony Tomang yang disebut-sebut yang namanya juga sempat menjadi problematis dalam pembicaraan publik ya. Mungkin pertama saya juga harus mendisklaimer bahwa begitu Pak Budi Ari diminta oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Kominfo pada bulan Juli 2003 kalau nggak salah saya itu, di hari yang sama itu saya langsung dipanggil ke kantor kementerian. Jadi hasil reshuffle dari Pak Plate. Plate ya. Ya, jadi Pak Plate karena ada masalah hukum, kemudian Pak Jokowi mengganti dan itu dengan waktu yang sangat cepat. Setelah dari istana, Pak Budi Ari itu menghubungi saya dengan pesan WhatsApp, lu sekarang ke kementerian. Gitu. Jadi saya langsung pada siang itu setelah selesai pelantikan dari istana, saya dan beberapa teman-teman Projo, ada Panel Barus di situ, ada Sekjen Projo di situ, ada Ipang Wahid, ya, ada beberapa teman-teman juga yang lingkaran-lingkaran Pak Jokowi juga, Pak Nezar sebagai wakil menteri, itu kami duduk sama-sama satu meja dan suasananya sangat hikmat ya. Dan satu kesan yang saya dapat pada waktu itu adalah
bahwa ini ada perintah khusus dari presiden yang harus dikerjakan. Tapi pada waktu itu kami nggak tahu apa gitu loh. Tapi karena terus terang aja Pak Budiari itu juga nggak pernah juga menyangka dirinya akan ditugaskan di Kominfo dalam pengakuan beliau ya. Dalam forum itu juga, wah, saya juga nggak tahu nih tiba-tiba presiden. Bulan Juni ya? Juli tahun 2023. Iya, awal-awal sekali reshuffle itu. Oh, berarti sebenarnya sebagai Kominfo beliau berapa tahun? Setahun lebih sedikit lah. Ya sama Oktober, hanya setahun. Ya. Oktober kan selesai. Digantikan dengan Bu Mutia Hafid ya. Nah, tahun setengah ya berarti. Tahun setengah ya. Nah, kemudian dalam perjalanan itu nggak lama, berapa bulan setelah itu beliau panggil saya, lo bantuin gue di sini sebagai tenaga ahli. Siap, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian karena saya sudah kenal beberapa dirjen sebelumnya seperti ada Semi, ada Usman Kansong itu memang sudah kenal sebelumnya. Jadi memang bukan hal yang baru di lingkungan Kominfo. Akhirnya singkat cerita saya diamanahkan sebagai tenaga ahli di bidang kebijakan dan terlembaga. Artinya saya memang diberikan porsi untuk menganalisis putusan permen dan kemudian juga kebijakan stakeholder terkait dengan Kominfo. Nah, kemudian tibalah pada satu situasi di mana pada waktu itu memang Pak Jokowi secara verbatim memerintahkan Pak Budiari untuk melakukan bersih-bersih terhadap judi online. Di situ baru kita menyadari semua tim itu bahwa oh ini blessing-nya. Jadi ternyata tadinya kita pikir itu meskipun itu salah satu yang utama juga ya masalah korupsi di di Bakti Kominfo, masalah-masalah di lingkungan Kominfo itu kita tahu itu ada. Tapi ini kan sesuatu yang untouchable ya. Karena berhubungan dengan uang besar, berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan hal-hal yang memang untouchable man gitu loh. Jadi itu blessing. Jadi juga saya menangkap pada waktu itu juga Pak Budiari mungkin dalam tanda petik tidak akan pasang badan ya bahasanya jika presiden itu memang tidak secara khusus memerintahkan itu. Artinya ini tidak sekonyong-konyong. Dan jelas sekali bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Budiari itu semua terkonfirmasi, terkoordinasi oleh Presiden Pak Jokowi. Itu. Artinya kami memahami itu. Nah, masuklah kemudian kepada hal-hal yang nama-nama yang kemudian cukup kontroversi ya. Dan ini kan sebenarnya saya tadi mau jelaskan, masuknya ada Tony misalnya begitu ya. Ini kan teman ya. Tony ini siapa sih Tony ini? Ya sebenarnya saya secara pribadi juga kenal juga dengan yang bersangkutan gitu loh. Saya secara pribadi juga kenal dengan bersangkutan dan tadi saya dari awal itu saya jelaskan bahwa Pak Budiari ini orang yang sangat friendly, sangat welcome dengan orang-orang yang dianggap friendly. Dan Tony ini aktivis juga kan ya? Ya, Tony pengusaha, aktivis, dia aktif juga di partai gitu kan, punya punya banyak aktivitas-aktivitas yang memang berhubungan dengan dunia IT dan digital gitu loh. Jadi memang wilayahnya yang bersangkutan ini sangat mepet lah dengan Kominfo. Jadi ketika Tony ini memang pada waktu itu agendanya itu dia bicara juga jauh sebelum ada masalah ini, yang bersangkutan juga sempat diskusi. Memang niatnya dia nggak pernah bicara soal judul segala macam dengan saya. Sepengetahuan Abi yang tahu siapa Tony, Abi merasa Tony ini memang pemain judul nggak selama ini? Bandar judul nggak selama ini? Saya di awal sama sekali nggak berpikir seperti itu. Nggak tahu. Jadi nanti saya akan cerita bagaimana kemudian dia terjadi transformasi kepentingan. Jadi awal itu dia sebagai teman dia cerita membantu tugas Pak Menteri dan kemudian dia gagasan yang menarik. Dia bilang kita punya mesin yang crawling, yang phishing, yang ini juga kita bisa membantu untuk melakukan inventaris dan pendataan website-website yang dianggap berhubungan dengan judi online. Pada waktu itu karena saya bilang sama Tony itu udah saya nggak ngerti, saya nggak mau ngurusin, saya udah gitu aja. Jadi jadi dia masuk itu, ketika dia masuk itu karena teman tadi. Jadi dalam lagi-lagi ya, ini kalau dia kalau
si Islah Bahrawi bicara soal BAP itu, saya kan juga jangan cuma dia yang ngerasa punya akses di polisi gitu loh. Saya juga punya akses juga di polisi. Ya kan, meskipun saya tidak bisa memegang dokumen, saya harus disclaimer, saya tidak bisa dokumen, tapi saya paling tidak saya bisa menangkap. Dalam BAP teman-teman Tony dan beberapa teman-teman ini, 3 bulan 4 bulan pertama dia bekerja, dia tidak mau melakukan itu. Ya. Jadi dia tidak melakukan itu. Nah, nanti akan ada saya sebut satu nama yang AJK, Jabrati Kemas itu. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi salah satu juga entry point juga. Jadi makanya kemudian AJK ini sekarang tersangka juga. Tersangka juga. Jadi masuk AJK ini, dan ada orang yang bernama Denden ya, selaku ASN di Kominfo, yang sebenarnya ini orang yang sejak awal sebelum Pak Budi Ari masuk ini sudah menjadi salah satu pemain dan proksi dari bandar-bandar itu. Jadi tadi kalau pertanyaan Pak LE, kalau misalkan saya ditanya nih, dikasih dua nama, ini satu Tony, satu Denden. Menurut kamu siapa yang lebih awal kenal dengan bandar? Itu Denden. Karena Tony ini masuk belakangan. Sedangkan si Denden ini jauh sebelum Pak Budi Ari masuk, dia sudah main di situ dan dia juga tersangka sekarang. Nah, justru anehnya dalam penarasian di publik itu seolah-olah Tony Zulkarnain ini adalah layer pertama. Padahal ini dia itu layer yang masuk belakangan karena dia orang yang menteri, dia jual, memang pada akhirnya dia jual nama menteri juga. Nah, tapi yang sebenarnya menuntun orang-orang ini masuk ke dalam jembatan neraka itu si Denden itu. Nah, terus ada tadi yang namanya Kalau Pak Abi sama Denden sebelumnya kenal nggak? Saya pernah ketemu, nggak kenal karena sebelumnya nggak pernah kenal, tapi ketika kita di Kominfo baru tahu. Denden nah, ASN ya? ASN. Saya mau cerita tentang Denden ini. Coba bisa Pak Ele bayangkan seorang ASN yang bukan eselon ya, bukan pejabat eselon tinggi. Dia bisa punya aktivitas nonton bola di Manchester. Dia bisa pergi ke Italia. Dia bisa pergi ke Jepang 2 bulan sekali. Dari mana uangnya? Dia bisa punya hobi mobil klasik yang mahal. Secara logika nggak mungkin. Dia ASN, pangkatnya apa ASN-nya? Dia tuh sebenarnya eselon 3 ya, kalau nggak salah saya. Saya nggak terlalu apal, tapi kalau nggak salah dia dulu tuh di bawah Dirjen Aptika, kemudian karena dia ada dalam tanda petik quote and quote permasalahan, kemudian Pak Budi Ari memindahkan dia ke tempatnya Pak Usman di Dirjen Komunikasi Publik. Tapi Pak Usman juga merasa anak ini nggak bisa bermasalah begitu kan, yang bersangkutan juga cerita juga ke saya pada waktu jadi Dirjen. Bilang ini orang ini bermasalah, saya juga nggak mau terima amat gitu. Akhirnya anak ini gentayangan. Nah, ketika anak ini gentayangan, dia melihat ada ruang yang biasa dia masuk itu adalah yang tadinya itu ruang sebagai controller untuk pembasmian. Dan memang sebenarnya anak ini sudah bermain di wilayah situ. Nah, jadi seharusnya kalau misalkan si Islah Bahrawi ini ngerti persoalan itu, justru persoalan itu di Denden. Loh, kalau mau ditelusuri dari Denden. Dari Denden. Coba dibuka lagi dalam podcastnya si Islah ini, si Islah yang sok ngerti ini. Dia kan ketika ditanya oleh, nah ini juga Islah, tapi kenal nggak? Nggak kenal. Jadi ketika ditanya sama Deddy Kobuzer, ada tuh dalam menit ke-12 karena saya tonton secara detail. Menurut lu yakin nggak data ini benar? Oh ya nggak juga. Itu udah satu kejanggalan. Ya, satu. Yang kedua, ketika dipancing, ini berarti harus follow the money dong. Ya nggak perlu follow the money. Ini juga kejanggalan. Di mana-mana, nanti Bang Rasma mungkin bisa menjelaskan secara teori hukum sumber. Kalau bicara soal korupsi, tipikor ataupun penyalahgunaan pencucian uang, doktrinnya itu adalah follow the money. Dalam hal ini kan judi online, mau dicuci uangnya. Jadi kalaupun ada pejabat yang kena, pejabat adalah bagian dari yang dilewati dari uang itu. Pertanyaan besarnya adalah uang itu dari mana? Itu dong yang dikejar. Jadi kalau misalkan dia tahu ada yang nganter, meskipun saya nggak yakin juga, masa ngomongin judi online triliunan yang dikasih ke Budi Ari cuma 500 juta misalnya gitu kan. Kalaupun seandainya katakanlah terjadilah itu kepada pejabat-pejabat di lingkungan Kominfo,
Uang 500 juta itu dari mana uangnya? Kok dia tahu dianterin? Pertanyaannya bukan dia tahu dianterin, uang itu dari mana? Sama kayak misalkan jual narkoba. Kamu pengguna narkoba ya? Kamu pakai sabu. Oh iya saya pakai sabu. Pertanyaan berikutnya adalah kamu pengguna atau pengedar? Kalau kamu pengguna, oke kamu pergi ke rehab. Tapi kalau kamu pengedar, kamu kita sikat. Yang dikejar pengedarnya dong. Penindakan di pengedarnya dong. Nah sama seperti kasus ini. Yang dikejar itu harusnya follow the money. Nah jadi si Islah Bahrawi ini menurut saya juga, jangan-jangan dia juga bagian dari konsorsium judi online yang harus bicara seperti itu. Karena logikanya ketika ditanya, ini benar semua nggak datanya? Oh ya nggak juga. Kan dia mengelak berarti kan? Nah ini teman-teman penyidik polisi harus fokus ini. Lihat anak itu. Validasi omongan itu, jangan dia asal ngomong punya teman polisi segala macam. Jangan dia asal bicara gitu. Oh dia BAP. Ya, tadi kan saya bilang, kalau saya tidak baca BAP, saya punya teman-teman di kepolisian, saya tanya apa sih yang dalam pengakuan anak-anak itu. Oh begini bang. Oke, saya konstruksi. Kami nggak bisa bang, tapi kami boleh menceritakan. Konstruksinya begini. Kami tidak bicarakan detailnya. Oke, kita sampai di situ sebentar ya. Nanti kita sambung lagi yang lebih lengkap. Komentar Bang Rasman gimana? Ini banyak hal yang ditanyakan oleh Abi tadi soal aspek hukum, pandangan hukum, ya soal mekanisme kok kenapa Tony yang menjadi dianggap sebagai poin pentingnya, kenapa nggak Deden sebenarnya yang racun itu sebenarnya Deden kan? Deden ya, si Deden itu. Gimana menurut Bang Rasman? Begini, dalam teori hukum, potensi kerugian negara adalah pidana. Kelalaian seorang pejabat negara terhadap sebuah tindakan staf atau anak buahnya juga kelalaian itulah pidana. Ke sana. Nah, jadi apakah Pak Budiari mengetahui atau tidak mengetahui proses ini? Kalau itu sudah secara terang dapat dilihat ada pelanggaran yang serius di dalam, maka Pak Budiari bisa dikenakan. Dianggap dia orang yang lalai dalam jabatan. Tetapi Pak Budiari bisa juga lolos. Kalau dia sudah pernah mewanti-wanti, mengingatkan, melalui dirjennya misalnya, melalui pejabat yang ada di dalam misalnya, inspektorat, inspektur jenderal, mengingatkan bahwa ini jangan kalian langgar. Ini ada patokan. Maka antara lalai, potensi kerugian negara, dan kerugian negara langsung, tiga-tiga ini bagian dari proses tindak pidana. Nah karena itulah yang saya lihat sekarang, dengan begitu gencarnya mereka menyerang Pak Budiari dalam pengertian pemikiran yang mereka punya dengan dalih datanya, maka itu tadi saya katakan, untuk mengcounter itu Pak Budiari harus juga membuat laporan polisi. Saya tadi pagi sudah melihat running text di salah satu TV swasta bahwa Pak Budiari akan segera dipanggil di Bariskrim Mabes Polri terkait dengan judul. Nah ini kan nggak bisa main-main gitu kan. Nah jadi yang saya mau lihat sekarang bahwa opini publik begitu gencarnya dapat mempengaruhi cara kerja penegak hukum. Justru ini menjadi liar karena sampai hari ini yang saya temukan, Dinda, belum ada satu orang yang mampu memberikan penjabaran untuk mengcounter public opinion yang terbangun bahwa Pak Budi Arif saat ini diduga terlibat di judol. Itu belum konkret jawabannya. Nah itu saran dari saya. Ya. Sekarang ini tugas nih Pak Abi. Lanjutkan, gimana? Tanggapan dan sepengetahuan Pak Abi berkenaan berbagai macam tuduhan. Apalagi yang mesti Pak Abi jawab? Iya. Kalau yang tadi titip juga ya satu pesan dari Bang Rasman itu soal soal respon terhadap publik. Respon ya Pak Budiari jangan diam gitu. Pak Budiari harus merespon. Karena ini bukan hanya aspek hukum ini, tapi juga ada opini publik yang berupaya untuk diembus-embuskan gitu supaya mempengaruhi. Dan running text dari pagi sudah keluar bahwa beliau akan dipanggil. Oke. Saya sedikit ini ya merespon tadi Bang Rasman ada mengutip beberapa situasi ya terkait dengan rekaman ya misalnya ya.
Jadi begini, rekaman itu kan sebenarnya pembicaraan antara seperti saya dengan Bang Ele dalam ruang internum lah, kira-kira begitu. Kira-kira begini, kita sebagai seorang Muslim ini, kita meyakini bahwa orang yang bukan Muslim itu adalah kafir. Tapi itu kan pembicaraan internum, Bang. Artinya pembicaraan antara saya dan Abang yang saya menganggap Abang satu frekuensi. Tapi ternyata karena mungkin Abang ada alasan tertentu, mau dan tanda petik direkam dibocorkan. Karena sejak awal, kalau tadi bicara mengutip Undang-Undang ITE, yang menjadi permasalahan itu justru adalah penyebarnya. Karena dia yang merekam, Bang. Karena dasar hukumnya begitu. Dia yang merekam, dia juga yang menyebarkan. Intinya karena Pak Budiari itu percaya dengan kawan ini bahwa ini adalah teman yang wartawan yang bisa berdiskusi. Dan memang selalu dibilang ini hanya di antara kita, tolong jangan disebarkan. Dan itu kan adalah ada statement seperti ada sejak biasanya itu Pak Budiari itu ini antara kita ya gitu. Ini antara kita, jangan disebarkan. Nah, itu gimana tuh, Bang? Ada pembicaraan yang Abi anggap itu internal, sangat gampang. Kemudian itu ada pernyataan itu antara kita saja. Terus itu dipublikasikan oleh pihak yang dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik unsurnya masuk. Pak Budiari harus melaporkan yang bersangkutan. Karena dia melakukan transmisi, menyebar informasi, mendistribusi ke satu media sosial yang bisa diunggah oleh seluruh dunia, maka masuk pasal 27 ayat pasal 27A Undang-Undang IT. Nah, jadi untuk salah satu itu tadi saya katakan ambil action, laporkan bahwa ini adalah konsumsi pribadi sama dengan kita di sini. Begitu saya sampaikan, karena saya wartawan juga 12 tahun, begitu saya sampaikan off the record, ya nggak boleh disebarkan. Nah, ini kenapa disebarkan? Motivasinya apa? Laporin. Barangkali pada waktu itu November ya. November ketika kekuasaan ini menjelang masuk di 2024 ya. Saya lupa November atau Desember itu Pak Budiari itu pada satu malam tuh melakukan conference call terhadap staf sus dan tenaga ahli. Memerintahkan untuk besok datang pagi-pagi jam 6. Nah, kita nggak tahu apa gitu. Kita saling tanya juga, saya nggak tahu juga. Tapi seingat saya pada waktu itu malam tuh sama salah satu staf sus Pak Budiari itu menyegel satu ruangan yang memang menjadikan ruangan untuk melakukan monitoring dari pelenyapan situs-situs judi online. Tapi pada waktu itu saya datang pagi. Saya datang jam 6:30. Kemudian pada waktu itu kita berkumpul di ruangan Pak Menteri. Kemudian Pak Menteri udah jam 8 gitu kan datang. Dia bilang sama kita, ini gue lagi segel, gue mau bersihin. Gitu loh. Gue mau bersihin. Ini karena udah, dia juga meyakini bahwa dia nggak bisa, ternyata dia ada juga pengkhianat-pengkhianat di dalam birokrat. Tapi itu nyata. Gue mau bersihin. Dia bilang sama kita semua, jangan sekali-sekali kalian sentuh barang-barang yang berhubungan dengan judi online. Sama siapapun jangan berkomunikasi. Jangan sampai berkomunikasi, bertemu dimanapun dan kapanpun. Itu perintah. Kita memaknai itu sebagai sebuah perintah. Itu satu yang secara verbal ya. Kemudian yang secara tertulis dan secara data-data forensik digital, dalam WA-WA di lingkungan eselon 1 itu Pak Menteri membuat beberapa surat edaran, permen, bahkan satgas anti judi online. Yang itu juga dieskalasi ke presiden pada waktu itu. Jadi memang perpresnya sudah keluar. Dan pada waktu itu kami sudah mempersiapkan tim, tapi kan pada waktu itu kan transisi kekuasaan. Jadi karena itu transisi kekuasaan, situasi birokrasi juga tidak bisa dalam tanda petik berjalan sesuai stabil ya, karena biasa ya dalam transisi seperti itu. Akhirnya itu kita keep on mind. Tapi itu ada. Artinya itu bisa ditunjukkan ada beberapa bukti-bukti juga di lingkungan eselon 1 yang memberikan capture Pak Budiari, tolong ini ditindak. Ini apa, ini siapa? Ini dikejar. Jadi secara verbal dan secara diskresional itu Pak Budiari itu banyak sekali buktinya, Bang. Untuk bisa memposisikan bahwa beliau itu memang turut aktif dalam rangka pembasmian atau penuntasan judi online ini gitu loh. Nah, ini bahkan misalkan diskusi-diskusi dengan beberapa dirjen-dirjen BSSN ya, Badan Cyber meminta bantuan dengan berkoordinasi dengan
Polri, dengan cybercrime. Intinya banyak sekali kebijakan. Oh, banyak sekali. Pak Budi Ari ini yang pada dasarnya adalah niatan dan kerja untuk memberantas judi online. Betul, ya? betul. Termasuk perintah kepada staf-stafnya. Betul. Tony termasuk yang diperintah juga nggak untuk kamu jangan ikut main-main ya itu? Itu udah pasti. Ada kan? Itu udah pasti. Ada juga Tony. Tadi Abang menyebut Tony. Bicara Tony, Bang. Nah, ini saya mau agak sedikit dalam ya, Bang ya. Apa namanya? Tony itu kan sudah membantah. Tony itu sudah membantah bahwa Pak Budi Ari itu tidak tahu dari apa yang dia bicarakan. Yang menarik adalah kenapa kok pada BAP itu terjadi muncul nama-nama Budi Ari. Istilah 14 miliar masuklah. Nah, ini lagi-lagi ya, ini lagi-lagi berdasarkan informasi dan keterbatasan jaringan saya di teman-teman di jaringan di dalam internal proses kepolisian, bahwa ada dugaan juga, Bang, pemaksaan dan ada potensi juga torture, Bang. Intimidasi terhadap pada waktu itu masih sebagai saksi ya. Dan sekarang sudah menjadi tersangka. Itu untuk dipaksa mengakui cerita bahwa harus ada nama Budi Ari di situ. Nah, kalau misalkan bicara gini, apa yang menjadi tawaran sehingga si apa namanya? Abi ada info apa kok? Kemudian bisa menyampaikan informasi seperti itu. Ya, satu analisis hukum ya, tentu Bang ya. Yang kedua memang pembicaraan. Katanya sudah ada pengaduan ke ini juga. Ya, itu nanti bisa ditanya ya. Ditanya ke tim hukumnya Zulkarnain, ke Tony Tomang. Apa yang terjadi dalam proses pembuatan BAP yang di pertama itu? Apa yang terjadi? Saya nggak punya kewenangan itu karena saya bukan kuasa hukum. Tapi kalau misalkan memang itu kalau dari informasi dari kuasa hukumnya apa yang terjadi apa? Yang terjadi yang pasti ada intimidasi. Praktek intimidasinya apa itu ya nanti mungkin pihak-pihak yang berkait ya yang bisa membuktikan dan kuasa hukum yang nanti bisa. Memang sudah ada proses. Saya dengar sudah ada proses pelaporan, sudah ada proses semacam investigasi terhadap bentuk intimidasi itu. Intimidasi oleh oknum kepolisian. Ya saya nggak tahu apakah dia penyidik, apakah dia orang dari luar yang memaksa, kan kita nggak tahu, Bang. Bisa aja misalnya keluarganya dipaksa sama siapa, harus ngaku segala macam. Iya. Abang ini yang perlu menemukan kasus-kasus seperti itu. Iya, betul. Kita bicara kasus Pina ini. Iya, saya paham. Cuma yang saya lihat sekarang action dari Pak Budi Ari itu nggak ada itu yang terkait dengan penegakan hukum. Baru opini publik aja yang dibangun, dinarasi seperti yang dia sampaikan ini tadi kan. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa ada pelanggaran hukum, ada upaya melakukan karakter assassination, ya kita nggak boleh diam dong. Kan itu. Saya ingin Abi memperdalam percakapan Deddy Corbuzier dengan Islah Bahrawi. Ya. Apa yang bisa Abi bantah dari percakapan ini? Yes. Semuanya, Bang. Bahkan berpotensi menjadi pidana. Ya, semuanya, Bang. Jadi nanti yang mana potensi sebagai pidana kita minta tanggapan. Yes. Ya, nah, baik. Izin ya para senior. Pertama, Islah Bahrawi itu siapa dia? Dia ahli hukum bukan? Ahli orang yang pernah melakukan investigasi terhadap judi online juga enggak. Terus juga bagian dari orang yang pelaku ataupun pernah menjabat di dalam Kominfo juga bukan. Kalau saya lagi-lagi ini setahun saya pernah menjadi pejabat formil setelah setara eselon 2 ya, tenaga ahli, Bang. Jadi saya punya legitimasi bicara hal itu. Nah, istilah ini satu secara kompetensi itu dia siapa? Dia nggak jelas gitu. Kalau saya lihat kan dia ngomongin soal isu deradikalisasi dan kemudian dipakai BNN dan seterusnya. Kalau misalkan dia hidup di dalam rezim BNN dan BNPTK, terorisme, kan doktrinnya kan narkoterorisme, Bang. Doktrinnya kan beda. Itu Pak Ansyad Mbak itu dulu yang mengembangkan itu zaman Pak Goris tuh. Saya baca semua teori-teori itu. Dan teori-teori itu belum bisa untuk menangkap korelasi dengan permainan skema judi online. Karena ini lebih kepada pencucian uang sebenarnya. Dua dimensi yang berbeda. Jadi secara tadi kompetensi dan kapasitas tuh dia tuh siapa gitu loh ya. Satu. Yang kedua, dia ngomongin BAP. Dia tahu nggak BAP itu bisa berubah, bisa dibantah, juga bisa dicabut. Jadi BAP itu kan data persidangan ya, izin ya Bang. Nanti Bang Rasman bisa lebih detail menjelaskan, mohon maaf kalau misalnya ada salah.
Tapi sejauh saya kuliah di dunia hukum, BAP itu bisa dibantah dalam kesaksian yang lain, bisa dicabut, ya kan? Jadi hilang gitu kan? Jadi dia bukan bukan satu-satunya pedoman dalam melihat sebuah realitas hukum. Nah, itu soal BAP. Yang kedua, dia dapat akses dari mana itu nanti hal yang lain ya. Terus dia sendiri ketika dia menjelaskan dengan Deddy Corbuzier, ini data bener nggak? Enggak juga. Ada tuh. Itu kan berarti kan dia mempermainkan persepsi publik. Berarti dia sedang menganggap bahwa publik ini adalah barang yang bisa dia mainkan dengan gaya dia, dengan kepentingan dia. Loh, kok dia berani-beraninya ngomong tampil depan publik secara terang-terangan, menuding bahwa Budi Ari terima uang pakai kantong kopi, isinya 500 juta, orang-orangnya siapa? Coba deh teman-teman kepolisian, kejar itu orang, kejar dia, tanya dari mana dia tahu bukti itu? Karena dalam BAP itu cerita seperti itu udah banyak berubah. Karena kan gini bang, nanti Bang Rasman mungkin bisa menjelaskan. Ketika kita sama-sama bertiga, kita bikin BAP. Oh iya, kita pernah mengantar barang kopi itu. Terus tiba-tiba salah di antara kita bilang itu nggak benar. Berarti kan udah nggak korum bang. Dalam hal ini adalah ketika Tony sudah membantah itu semua. Dan dan semua orang di situ itu akhirnya sekarang laporannya tuh BAP-nya tuh jadi ditambah lagi tadi. Ada dugaan intimidasi dalam, intimidasi dalam melakukan proses BAP. Itu loh. Nah, terus ada orang, jadi harusnya kalau misalkan tadi saya mau mengutip, mungkin saya sedikit bukan merespon ya, saya mungkin sedikit mau concern pada proses penyidikan masalah judi online ini. Saya tanya berkali-kali ke Pak Budi Ari, Pak Menteri, siap kita buka semua ke PPATK? Siap. Kalau semua memang mau ini buka, kita buka semua ke PPATK. Semua kita buka jaringan ini. Follow the money. Ayo, kita buka semua, kita telanjangin semua. Supaya ini benar-benar, karena ini kan menjadi gibah Republik. Orang nuduh ini segala macam, kalau saya juga nggak pada kompetensi menuduh si A, si B segala macam, enggak. Tapi tadi saya bilang, Islah Bahrawi ini adalah orang yang sangat berpotensi menyesatkan cara berpikir publik, dan orang yang akhirnya kan istilah ada kutipan bang, don't make the stupid people famous. Jadi jangan bikin orang goblok itu terkenal. Dulu itu pernah dikutip sama Deddy Corbuzier, sekarang Deddy Corbuzier bikin itu sendiri dalam podcast dia, bikin orang goblok terkenal. Gitu loh. Iya kan? Iya. Harusnya Deddy Corbuzier gimana? Ya saya udah kan gini loh. Sangat memalukan sekali ya. Deddy Corbuzier ini kan juga bagian dari pemerintah, Bang. Iya. Dia kan nggak bisa melepaskan dirinya jabatannya serta-merta, ya enggak, ini saya mau jadi podcaster. Tapi kan dia kan pejabat, Bang. Ya kan? Dia pejabat, dia masih resmi sebagai staf sus, tahu saya, staf sus Kementerian Pertahanan. Dan kemudian dalam hal itu ada isi podcastnya yang kemudian menurut saya bukannya justru meluruskan narasi pemerintah, justru membuat orang menjadi bimbang. Ya kalau misalkan memang dia mau fair, ya dia undang juga kita dong. Iya. Ya kan? Ya saya siap juga kok jelaskan. Kalau misalkan memang mau fair gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ini ada kepentingan apa. Kenapa kok orang seperti Islah Bahrawi ini di-profiling seakan-akan dia mengerti persoalan. Ketika misalkan dikejar itu dari mana? Kan gini Bang, kalau dalam teori sumber itu, tadi saya mau sedikit kutip ya, ada istilah kelalaian dan seterusnya. Kalau kita masuk pada rezim tipikor, uang itu mampir ya ke seorang pejabat. Oke, ini berarti terjadi tindakan korupsi, Bang. Kalau sudah terbukti ya, ada buktinya, uangnya ada, hasil transaksi ada, aliran dana terbukti. Oke, disikatkan, Bang. Tapi kan yang lebih penting adalah uang ini dari mana? Dong, follow the money kan? Nah, sekarang publik juga coba lagi recheck and recheck lagi perkataan Islah Bahrawi. Ketika Deddy Corbuzier bilang follow the money dong, oh nggak perlu follow the money, itu pertanyaan publik dong. Kok ketika dia mau ngecek ini sudah cukup sampai di Kominfo saya tidak perlu follow the money. Loh,
uang itu uang judi online kan bukan pemerintah bukan penyelenggara judi online dalam hal ini. Diduga pejabat-pejabat dan Kementerian Kominfo terlibat oknum-oknumnya. Jadi kita tidak bilang secara institusi murni, tapi oknum-oknumnya berarti ada uang yang mampir di situ. Oke, ada namanya Denden, ada namanya si A, si B, si C, pejabat-pejabat itu. Tapi yang pertanyaan lebih mendasar adalah uang itu dari mana? Nah, kalau dari sisi Pak Budi Ari, sejauh saya komunikasi, yang bersangkutan siap untuk dibuka-bukaan. Tapi permasalahannya, ini balik lagi kepada unsur penegak hukum, mau kemana arahnya, gitu. Oke, Bang Rasman? Iya, saya sebenarnya yang mencermati pernyataan dari Abi tadi kan. Sebenarnya mereka paham bahwa apa yang terjadi sekarang dengan Pak Budi Ari kan. Tapi actionnya nggak jalan. Itu kalau saya lihat. Jadi beliau juga kan backgroundnya juga orang hukum kan. Nah, jadi ketika Pak Budi Ari dikejar dari aspek abuse of power, kan ke sana nih, penyalahgunaan kewenangan. Memang kerugian negara tidak ada di situ kan, tapi dari jabatan itu menghasilkan uang. Itulah yang disebut dengan abuse of power atau abuse of authority. Nah karena itulah maka tidak boleh dianggap enteng, kan gitu ya. Lalu kemudian kaitannya dengan misalnya Pak Budi Ari mengatakan bahwa saya sudah ingatkan semua staf, saya siap buka-bukaan, kan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, orang itu bersuara terus, orang yang kencang-kencang tuh bersuara terus tuh bicara, tuh jarang Pak Budi Ari misalnya. Terus pertanyaannya apa yang harus dilakukan dengan Deddy Corbuzier? Ya, jawabannya kalau saya lawyernya, saya somasi itu Deddy Corbuzier. Saya pernah mensomasi Metro TV. Waktu saya jadi kuasa hukumnya Pak Setia Novanto. Di kasus Papa minta saham. Lapor saya bawa ke Dewan Pers, menang. Itu fakta. Nah jadi dibutuhkan orang-orang yang punya paham hukum, yang punya mental yang kuat, punya strategi, bahasa Arabnya siasah. Ini harus dilakukan. Karena ini pertaruhannya adalah pertaruhan satu jabatan, yang kedua citra pemerintahan saat ini dan yang lalu. Yang ketiga, ini adalah upaya yang sangat upaya penggiringan opini yang sangat liar, dan kalau ini dapat dibuktikan sangat buruk. Jadi diperlukan tenaga-tenaga tambahan agar Pak Budi Ari bisa membuktikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan, tidak ada pembiaran, tidak ada kejahatan yang sistemik. Ya, tidak ada orang yang melanggar hasta cita Presiden Pak Prabowo Gibran. Tidak ada titipan Bapak Presiden Jokowi terhadap mantan menterinya yang melakukan kejahatan. Tidak ada di sini yang namanya oligarki dari Pak Jokowi yang terbangun sampai dengan hari ini. Karena di masyarakat terbangun opini publik bahwa jangan-jangan uang ini mengalir ke keluarga Pak Jokowi. Kan ada bahasa-bahasa itu. Seberani itu. Misalnya seorang berbicara di Deddy Corbuzier dengan followers puluhan juta orang. Bagaimana itu Bang risikonya? Kan besar kan Bang? Nah, terus apakah kita diam? Tidak. Kan tidak ada yang kebal di mata hukum. Ya lakukan perlawanan. Somasi. Dan minta supaya dihadirkan pihak kita juga untuk bicara di sana. Itu yang berimbang. Dan saya lakukan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rasman. Menurut saya statement terakhir Bang Rasman ya sekitar 1-2 menit ini menyimpulkan pandangan Bang Rasman terhadap kasus judi online ini. Iya, Bang. Nah, untuk menutup bincang lepas ini kami minta Abi ya silahkan menyimpulkan dan apa kira-kira yang belum tersampaikan untuk disampaikan. Ya. Setelah itu nanti kita tutup. Terima kasih Bang Rasman, masukannya sangat strategis dan progresif, dan itu kita akan usulkan ke Pak Budi Ari untuk menjadi pertimbangan khusus. Yang mungkin yang penting bagi saya ya hari ini memang saya agak sedikit politik ya Bang, cara pandangnya. Bebas, bebas. Ya, karena tadi disinggung juga oleh Bang Rasman bahwa harus melakukan upaya hukum dan seterusnya. Posisi hari ini Budi Ari adalah menjabat sebagai Menteri Presiden Prabowo Subianto. Artinya
apapun tindakan yang akan bisa terjadi koreksi terhadap publik ataupun juga dinamika politik, itu semua perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada bosnya, dalam hal ini Presiden. Sejauh barangkali menurut Pak Presiden ataupun juga lingkungan istana tidak perlu ditanggapi, biarkanlah itu menjadi isu yang berkembang di masyarakat. Karena inilah kenikmatan kita berdemokrasi. Artinya ada orang yang punya kebebasan bersuara, bahkan juga memaki. Ya inilah ujian kekuasaan, Bang. Jadi memang kekuasaan dalam teori Jürgen Habermas itu kan kekuasaan harus dimaknai sebagai deliberatif. Jadi kita berkuasa itu bukan hanya untuk menegakkan moral, keadilan dan kesejahteraan orang banyak, tapi juga kita harus melapangkan jiwa dan pikiran kita yang sudah kita kerjakan buat rakyat, begitupun tetap terkoreksi secara negatif oleh orang-orang tertentu gitu loh. Jadi kalau saya memang menyimpulkan ini adalah tantangan kekuasaan, dimanapun zamannya, kapanpun rezimnya. Jadi sekaligus juga tadi merespon apa yang disampaikan Bang Rasman juga, karena rasa-rasanya Pak Prabowo hari-hari ini lebih ingin fokus untuk mengerjakan program-program yang strategis. Beliau ditugaskan untuk menjalankan Koperasi Desa Merah Putih, di mana ada jutaan koperasi yang harus tegak berdiri untuk ekonomi rakyat, untuk kesejahteraan rakyat di kota dan di desa. Itu tentu jauh lebih mulia dan lebih penting ketimbang misalkan kita juga harus terseret pada keinginan-keinginan yang jangan-jangan yang ditunggu Islah Bahrawi itu adalah pelaporan dirinya gitu, jangan-jangan gitu. Karena apa namanya? Nah, setidaknya di ruang publik ini yang sangat terbatas ini, saya berterima kasih juga Bang LE, Bang Rasman. Ini kita membangun satu diskursus positif yang nanti masyarakat juga akan menilai, Bang. Jadi ini kan bukan tentang siapa hostnya, apakah Deddy Corbuzier, apakah Lukman Edy atau siapapun itu, tapi kan rakyat akan melihat apa yang dibicarakan dan niat tulus itu untuk dibicarakan. Jadi mungkin nawa itu kita untuk kebaikan rakyat, untuk negara dan bangsa, ya bismillah, ini akan menjadi sesuatu hal yang positif bagi rakyat Indonesia secara luas. Terima kasih, Abi. Terima kasih, Bang Rasman. Saya sedikit, Bang. Saya justru menjadi multitafsir dengan statement terakhir dari Adinda Abi. Kan? Ya, kalau memang Adinda Abi dengan Pak Budi Adi mengatakan bahwa udah nggak ada masalah, saya nggak perlu harus ambil tindakan, apapun yang kalian katakan silakan. Saya happy aja dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden juga happy. Saya nggak perlu lakukan laporan polisi, karena kalau saya mau buat laporan polisi, gue harus lapor dulu sama Presiden karena gue pembantu Presiden. Kira-kira begitu kan? Nah, kalau itu yang dilakukan, ya maka tidak perlu ada bicara lagi si Damanik itu, tidak perlu juga bicara Abi. Biarin saja. Kalau hanya untuk melakukan proses bertahan dari informasi yang liar, tanpa melakukan perlawanan yang sistematis dan progresif, ya itu akan membuat badai semakin kencang. Itu secara teori ilmu komunikasi yang saya pahami. Nah karena itu, kalau memang berpikir, oh ini no problem, anjing menggonggong kafilah berlalu, Anda ngomong silakan, aku maju terus, nggak ada masalah. Tapi kok feeling saya berkata lain, gitu. Bahwa kalau ini dibiarkan Adinda Abi, menurut saya ini akan bias. Saya pikir kalau begitu biarkan saja apa yang dibilang di Deddy Corbuzier, kita tutup telinga, tutup mata aja. Tapi yang terjadi bukan begitu saat ini. Nah, kalau kita anggap bahwa seorang Deddy Corbuzier dia melanggar etik sebagai seorang pejabat publik atau pengguna anggaran misalnya dari APBN karena gaji dia di Kementerian Pertahanan, lalu dia menempatkan diri sebagai seorang YouTuber misalnya yang tidak netral, boleh dipersoalkan dia kan. Konteks hukum kita kan equality before the law. Saya selalu mengatakan bahwa dalam teori hukum Adinda, fakta sunt potentiora verbis, bahwa banyaknya kata-kata dan tuduhan terhadap seseorang
akan dipatahkan oleh satu perbuatan. Pertanyaannya, mau jutaan orang yang berkomentar tentang Pak Budi Ari yang negatif, kalau memang faktanya tidak ada melakukannya, itu akan terabaikan. Oke, terima kasih. Saya kira kesimpulannya sudah cukup ya. Bang Rasman menyimpulkan dengan tajam, Abi begitu komunikatif dan faktual, dan saya kira mudah-mudahan ya, saya berharap dan menurut saya bangsa ini juga berharap, pertama pasti kita berada pada pihak yang anti judi online. Ya. Karena judi online itu begitu menggurita sekarang, menjadi virus negatif yang luar biasa di tengah masyarakat. Di semua lapisan, mulai lapisan yang atas sampai lapisan yang paling bawah sekalipun, membuat diri kita semua sengsara, membuat bangsa ini sengsara. Nah, tinggal bagaimana proses menuju itu semua. Bahkan saya itu sebenarnya punya usulan yang progresif juga. Sebaiknya dodol itu sudah nggak usah ada tadi ngaling-ngaling lagi, nggak boleh masuk ke Indonesia ya. Akun-akunnya, situs-situsnya jangan dipilah-pilih gitu, hapuskan saja ya. Dan jadikan itu sebagai musuh kita bersama. Nah, kalau itu yang terjadi kan bisa secara digital, kan bisa banyak negara yang sudah melakukan itu. Begitu ada akun-akun yang akun pornografi misalnya, atau akun-akun yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, negara punya kekuatan untuk membatasi itu semua ya. Jadi tidak pilih-pilih lagi, batasi, larang. Nah, itu menurut saya jauh lebih baik manfaatnya bagi bangsa. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bincang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.